Selamat datang kembali di Kame Podcast KPKNL Pontianak bersama saya Jessica Deviana. Inovasi podcast ini dibuat oleh KPKNL Pontianak dengan harapan dapat menjadi wadah diskusi seputar isu maupun kebijakan yang akan dikemas dengan obrolan ringan dan santai tentunya. Tahukah Anda berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, negara melindungi hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas, yang salah satunya meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik dan fasilitas yang mudah diakses di tempat pelayanan publik. Negara tentu memperjuangkan pemenuhan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara khusus dalam pemberian pelayanan publik. Oleh sebab itu, kami podcast pada hari ini akan membahas mengenai pelayanan publik yang inklusif. Hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis Layanan Disabilitas dan Assessment Center yang ada di Kota Pontianak. Selamat datang di Kame Podcast Ibu Ismi Ardini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Makasih, Mbak Jessica. Iya, mungkin buat yang belum tahu nih ya, UPT Layanan Disabilitas dan Assessment Center ini berada di Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak. Baik Bu, merujuk pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu institusi ataupun lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Namun yang saya sampaikan ini kan masih info umum ya Bu. Iya. Alangkah baiknya jika Ibu bagikan kepada saya maupun penonton kami podcast pada hari ini, apa latar belakang pemerintah Kota Pontianak mendirikan UPT Layanan Disabilitas dan Assessment Center, dan bisa ceritakan kepada kami juga apa tugas fungsi atau kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh UPT Layanan Disabilitas dan Assessment Center ini, Bu. Oke, banyak pertanyaannya. Pelan-pelan. Saya Pelan-pelan penasaran siapa? soalnya Bu. Oke, pelan-pelan saya akan jawab ya Mbak Siap. ya. Jadi memang pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pontianak, karena kami memang di bawah Dinas Pendidikan, memang fokus emang untuk saat itu awal mulai lah cerita ya. Awal mulanya itu mungkin dari komunitas-komunitas orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Waktu itu memang cenderung anak-anak autis yang banyak itu kesulitan untuk mendapatkan terapi yang layak ya untuk anak-anak mereka, sehingga mereka mengadu lah, ibaratnya mengadu kepada pimpinan di Kota Pontianak waktu itu Bapak Gubernur saat ini Bapak Tarmizi SRFhum ya, kemudian gimana biar Kota Pontianak ini ada tempat untuk bisa bisa memberikan terapi kepada anak-anak mereka. Jadi seperti itu awalnya. Jadi memang awalnya berdiri UPT LDAC biasa kami singkat ya. Jadi awalnya adalah UPT Autis Center. Jadi memang terkenalnya di Kota Pontianak ini baru Autis Center. Autis Center. Waktu itu berdiri tahun 2014. Kita sudah beroperasi di akhir tahun. Jadi 2014 kita sudah menerima anak-anak. Itu instruksi langsung waktu itu dari Bapak Wali Kota bahwa kami harus menerima semua. Biarpun judul atasnya itu Autis Center, tapi kami harus bisa menerima semua disabilitas. Saat itu ya sudah dengan amanat, yang penting kami siap untuk saat itu untuk melayani. Sudah kita sambil dari 2015 itu sampai sekarang kita melayani anak-anak dengan semua layanan disabilitasnya, seperti itu. Jadi tahun 2019 baru berganti nomenklatur menjadi UPT Layanan Disabilitas dan Assessment Center. Nah, UPT LDAC ini tugas utamanya memang adalah melakukan terapi, ya, lakukan terapi pada anak-anak disabilitas yang sudah banyak kami layani itu memang biasanya dengan ASD atau autis ya, kemudian anak Down syndrome, anak-anak retardasi mental, anak-anak mungkin dengan CP, cerebral palsy, ya. Kemudian dengan anak-anak yang mungkin ada gangguan bicara seperti speech delay. Ya, kemudian ada juga anak-anak dengan ID, intellectual disability. Ya, macam-macam lah seperti itu. Tunarungu saat ini juga tapi dengan menggunakan alat. Nah, seperti itu. Jadi sudah banyak sekitar 400-an sudah kami terapi dari 2015 sampai sekarang ya. Untuk saat ini aja kami menerima 58 anak yang sudah mulai terapi hingga 10 bulan ke depan. Nah, seperti itu. Jadi perkembangan dari terapi
ini tidak hanya awalnya memang terapi, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita punya inovasi-inovasi. Iya. Jadi dari mulai terapi kita melihat anak-anak yang sudah bagus perkembangannya, kita berikan semacam kelas transisi. Kelas transisi untuk simulasi atau adaptasi mereka untuk mulai sekolah. Selanjutnya dari 2 itu sudah berjalan, baru kita mulai untuk pendidikan inklusi. Jadi anak-anak ini setelah masuk kelas, setelah diterapi, sudah mulai ditransisi, kemudian kita arahkan untuk mendapatkan pendidikan reguler ya di sekolah inklusi. Nah, seperti itu. Baik, apa saja nih Bu contoh dari terapi-terapi yang dilakukan gitu? Karena kan tadi latar belakang disabilitasnya cukup beragam ya Bu. Oke. Jadi memang latar belakang dari terapinya ini di tempat kami, alhamdulillahnya sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan ya. Dalam artian anak-anak yang memerlukan terapi wicara, kita sudah punya terapis dengan latar belakang terapi wicara. Ya, karena untuk di Kota Pontianak sangat sulit untuk mendapatkan lulusan terapi wicara, sangat sulit karena kalau di Jawa mudah, kalau di sini agak susah. Ini pun kami dapatkan dari pembukaan lamaran ini CPNS, PNS semua ini. Kemudian fisioterapi, kemudian ada layanan okupasi terapi, kemudian ada behavior terapi, ya, kemudian ada layanan konseling. Itu memang harus dipilih oleh psikolog-psikolog di sana. Karena tempat kami ada 4 psikolog, lumayan banyak di sana. Nah, kemudian kita melakukan asesmen juga untuk anak-anak. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti Jumat Ceria, parenting itu yang ngikutin lah, gitu. Itu terapi-terapi yang dilakukan, sensori integrasi juga, kemudian floor time, pokoknya yang inilah yang sesuaikan dengan kondisi anak seperti itu. Banyak juga berarti ya Bu. Berapa banyak terapis yang di sana sekarang? Terapis sekarang di sana ada 14 orang. Untuk tadi 50 anak? 58 itu kita bagi terapis untuk di kelas transisi itu ada 6, jadi ada 2 kelas. Kemudian di terapi individual itu ada 10. 8. Ada 8 orang terapi. Itu. Kegiatan ini itu terbuka ya untuk masyarakat? Ya, kegiatan ini terbuka untuk masyarakat melalui prosedur ya, dalam artian agak lama mengantri karena semuanya gratis. Gratis. Layanan kami semuanya gratis dari mulai pendaftarannya, konsultasi ke psikolognya, kemudian terapi selama 10 bulan itu, kemudian nanti di sela-sela terapi juga mereka mendapatkan layanan dokter spesialis anak, karena mereka harus ada tetap kesehatannya tetap terpantau. Kemudian ada spesialis gigi, karena anak-anak ini ada masalah dengan ini. Kemudian ada ahli gizi, karena berkaitan dengan gizi anak-anak itu. Apalagi anak autis ya, nggak berkaitan. Ya pokoknya mana yang bisa kita berikan layanan profesional mungkin sama anak-anak kita berikan. Luar biasa banyak sekali yang dilakukan. Baik Bu, topik hari ini setelah Ibu menceritakan kepada kami apa yang dikerjakan oleh UPT LDAC. Ya, betul. Ini boleh. Kan Ibu cukup erat nih ya dengan orang tua gitu ya, yang memang erat memiliki anak dengan penyandang disabilitas. Pernahkah mereka cerita ke Ibu gitu, karena hari ini kan topik kita juga tentang pelayanan publik yang inklusif gitu ya Bu. Pernahkah mereka cerita bagaimana pengalaman mereka bersama dengan anak-anak mereka gitu ya ketika mendapatkan pelayanan publik, apakah mereka sudah merasakan pelayanan publik yang inklusif atau enggak secara khusus dari instansi pemerintahan gitu? Oke, ada beberapa orang tua yang mungkin curhat lah ya, biasanya curhat. Jadi mereka biasanya yang sering itu orang tua dengan gangguan fisik atau gangguan pendengaran, tunarungu. Jadi karena memang gangguan fisik, mereka mungkin anak-anak yang perlu kursi roda, ada bantuan enggak di sini di UPT LDAC. Dan mungkin yang gangguan dengar, ada enggak bantuan alat dengar? Karena kami memang tidak menyediakan alat itu, maka kita merujuk ke Dinsos, Dinas Sosial, kerjasama terjalin. Kemudian setelah di Dinsos, mereka mendapatkan pelayanan yang baik juga di sana. Karena apa? Mungkin khusus ya dari kita. Mereka seperti ini pengantarnya segala macam lengkap dengan segala macam, datang sana mereka terlayani dengan baik sampai Bu makasih seperti itu. Sekarang kami sudah dapat, setelah coba alatnya ada yang cocok, ada yang enggak, maka
Kalau alat bantu dengar itu langsung kita suruh ke Dinsos, segera kunjungi ke sana untuk menyedang mencoba alat dengarnya bagaimana, cocok enggak. Kalau cocok bisa kita proses. Mana yang bisa berikan kemudahan. Kalau lebih mudah apalagi ngapa harus disusahkan. Iya gitu, betul. Harusnya seperti itu prinsip di pemerintah ya Bu. Baik, menurut Ibu bagaimana sebenarnya suatu pelayanan publik itu bisa dikategorikan sebagai oke, ini pelayanan publik yang sudah inklusif gitu? Ya, mungkin gini, inklusif itu kan artinya kita menghargai semua hak ya. Dalam artian tidak ada diskriminasi segala macam. Jadi di Kota Pontianak sendiri pun pelayanan publik yang diberikan itu sudah mengatasnamakan inklusif. Dalam artian apa? Tidak ada diskriminasi. Biasanya tetap di setiap kantor itu pasti itu lebih mendahului untuk orang tua, untuk disabilitas dan orang ibu hamil itu seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya tetap tidak ada diskriminasi, misalnya orang dengan ras tertentu atau dengan suku tertentu tidak sudah sama. tidak ada lagi. Ya tidak ada lagi, alhamdulillah tidak ada lagi. Kemudian untuk mungkin pelayanan kepada masyarakat yang mungkin punya gangguan hambatan fisik, sudah perkantoran khususnya di Kota Pontianak sudah semua hampir sama, itu sudah menggunakan tangga ram, itu sudah ada toilet khusus sudah tersedia gitu ya. Seperti itu. Baik, berarti sudah cukup baik lah ya sejauh ini Ibu melihat. Baik, seperti tadi Ibu juga lihat nih di kantor kami di KPKN Pontianak, atau sebagai informasi kepada masyarakat bahwa saat ini KPKN Pontianak telah menyediakan fasilitas di area pelayanan kami bagi penyandang disabilitas. Contohnya kami sudah ada guiding block, parkir prioritas, kemudian ruang tunggu prioritas, alat bantu disabilitas seperti kursi roda, tongkat atau walker, nebulizer, alat bantu dengar, kacamata baca, hingga toilet kami pun sudah dilengkapi dengan handlebar nih Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai fasilitas di kantor kami? Ya, saya beruntung masuk melihat fasilitas yang ada, suka bangga. Artian ini benar-benar pemerhati disabilitas. Artian semuanya sudah terpenuhi, dari yang mungkin kehambatan tunanetra, tunarungu, fisik segala macam sudah ada. Mungkin ini bisa jadi contoh yang baik buat pelayanan publik yang lain. Siap. Baik, sudah cukup baik berarti ya Bu sejauh ini. Baik, ini sudah di akhir podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ismi yang sudah menyempatkan hadir di sini, menceritakan banyak hal yang sudah dikerjakan oleh UPT, dan kami bersyukur atas insight yang Ibu berikan juga mengenai implementasi pelayanan publik yang inklusif pada saat ini. Saya dan penonton podcast tentu akan semakin terbuka wawasannya. KPKN Pontianak juga berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan kami yang optimal, bermartabat tanpa diskriminatif, serta inklusif kepada masyarakat. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Saya sudah lama nih tidak menutup podcast dengan pantun. Jadi saya hari ini menutup dengan pantun, Bu. Jadi minum kopi memancing ide kreatif sambil ditemani sepiring pisang Srikaya. Pelayanan publik yang inklusif mewujudkan kinerja yang istimewa. Sampai jumpa di episode kami podcast selanjutnya.